Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat Ibu Niken Yuliastiti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD, serta rekan-rekan yang telah menonton video kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan produk kami, yaitu meteran atau media interaktif kelistrikan dengan materi kelistrikan juga, yang mana pada kesempatan kali ini akan kami presentasikan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Winda Cia dengan NPM 2313053163. Saya Rafa Amelia Rosali dengan NPM 2313053170. Saya Lutfi Atinda dengan NPM 2313053175. Saya Adisa Nursabila dengan NPM 2313053179. Saya Cindy Novitasari dengan NPM 2313053185. Saya Bulan Zahra Rizky dengan NPM 2313053188. Saya Nani Paul Putri dengan NPM 2313053194. Saya Mas Wanita dengan NPM 2313053192. Dan saya Riko Katya dengan NPM 2353053013. Oke, itu tadi perkenalan dari kami. Oke, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Pada proyek listrikan ini, kami akan memperkenalkan konsep mengenai listrik dinamis. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan kepada peserta didik tentang arus AC dan DC. Arus AC merupakan arus bolak-balik, dan arus DC merupakan arus searah. Arus DC cenderung lebih stabil dibandingkan arus AC. Pada proyek listrikan ini, kami membuat miniatur tata kota dengan sumber energi batu baterai.
Rangkaian seri pada lampu jalan terdiri dari beberapa lampu yang disusun secara berurutan dengan batu baterai sebagai sumber energi listriknya. Dalam sistem ini, satu saklar akan dihubungkan dengan beberapa lampu. Jika saklar dihidupkan, maka lampu yang terhubung dengan saklar tersebut akan hidup. Setiap lampu pada rangkaian seri ini akan mendapatkan tegangan yang berbeda tergantung pada resistensinya, yang menyebabkan lampu yang berada jauh dari sumber energi listrik akan mendapatkan tegangan yang lebih kecil. Yang pertama itu susunan listrik di setiap beban lampu atau perangkat listrik lainnya itu memiliki tegangan yang sama dan jalur independen yang langsung terhubung ke sumber listrik. Nah, sumber listrik yang kami gunakan adalah dua buah baterai AA yang bertegangan 2,5 volt. Dan setiap arus listrik yang terbagi ke setiap perangkat itu sesuai dengan hambatannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu yang berada di ruangan lainnya itu masih bisa menyala. Nah, contohnya di sini ada saklar yang pertama itu berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu yang berada di gazebo. Kemudian saklar lampu yang berada di teras. Selanjutnya yang terakhir ada saklar yang ketiga, ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu yang berada di ruang tengah. Rangkaian paralel pada lampu lalu lintas menggunakan saklar yang berbeda dengan rangkaian yang bercabang. Sehingga apabila salah satu saklar dihidupkan, maka lampu yang terhubung dengan saklar itu saja yang akan hidup. Begitu pula apabila saklar dimatikan, maka lampu yang terhubung dengan saklar itu saja yang akan padam. Adapun cara penerapannya adalah sebagai berikut. Untuk saklar yang pertama, ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang berwarna merah. Kemudian untuk saklar yang kedua, ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang berwarna kuning. Dan yang terakhir, untuk saklar yang ketiga, ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang berwarna hijau. Miniatur kincir angin ini terbuat dari stick es krim yang sudah dibentuk seperti halnya kincir angin yang kita tahu sebelumnya. Untuk cara kerjanya sama halnya seperti lampu. Kita hidupkan saklar di sini. Nah, otomatis energi listrik akan mengalir pada lampu tersebut dan memberikan putaran seiring dengan perputaran kincir angin pada umumnya. Pertama-tama adalah baterai yang kita pakai di sini adalah sumber dari pemasok listrik, yang mana nantinya akan mengalirkan elektron-elektron yang bermuatan negatif menuju penghantar, yakni yang kami pakai adalah kabel. Dan kabel ini akan mengalirkan elektron tersebut mengalir pada lampu-lampu yang telah kami pasang di sini. Nah, setelah itu elektron tersebut akan membawa energi kinetik, yang nantinya energi tersebut akan berinteraksi dengan molekul yang ada pada lampu dan akan menghasilkan energi radiasi atau energi elektromagnetik yang menghasilkan cahaya yang kita bisa lihat pada lampu berikut ini. Miniatur kincir angin sederhana ini yang menggunakan dinamo. Sumber energi listriknya terletak pada baterai ABC yang dihubungkan ke dinamo melalui kabel. Baling-baling kincir angin ini dihubungkan ke poros dinamo. Ketika arus listrik mengalir ke dinamo, dinamo akan berputar. Putaran dinamo ini akan memutar baling-baling kincir angin sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Meteran atau media interaktif kelistrikan memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dalam mengenali konsep kelistrikan secara nyata. Melalui media ini, siswa dapat mengamati langsung perbedaan fungsi dan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Hal ini membantu mereka untuk menghubungkan teori dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan rangkaian seri untuk pencahayaan jalan yang menghemat daya dan rangkaian paralel untuk memastikan lampu rumah tetap menyala meskipun salah satu lampunya mati. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi dalam peralatan rumah tangga. Contohnya sebagai lampu sebagai alat penerangan, ada juga kulkas sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang kedua untuk alat komunikasi, mempermudah alat komunikasi seperti handphone dan koneksi internet. Yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas dalam kerja, contohnya ada mesin printer, ada mesin fotokopi. Yang keempat untuk meningkatkan kemajuan dalam teknologi pendidikan, contohnya ada komputer, ada proyektor sebagai salah satu media pengajaran. Yang kelima, alat transportasi yang lebih efisien, contohnya ada kereta listrik dan mobil listrik. Baik, itu tadi video presentasi dari produk kami. Harapannya semoga produk kami bisa jadi referensi untuk media pembelajaran yang bisa diterapkan dalam materi kelistrikan. Baik, kami akhiri.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.